Selamat siang Mbak. Siang. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya Mbak. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Feni Duma. Di sini saya akan sebagai konselor. Dan mbaknya bisa panggil saya Feni, Kak, atau Mbak, senyamannya Mbak saja. Ya, kalau gitu aku manggil Mbak Feni gitu aja ya. Oke, Boleh. Feni, perkenalkan, nama saya Feni Putri Aulia. Mbak Feni bisa panggil aku Mbak atau ya gitulah pokoknya. Oh, Mbak Fani. Kak Fani, atau saya panggil Fani aja ya, Mbak Ya. Fani. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Fani? Alhamdulillah cukup baik. Sebelum ke sini, apakah ada kegiatan? Iya, kebetulan ini tadi itu dari pagi sampai siang menjelang sore gitu, aku ada matkul gitu. Oh, jadi Mbak Fani sedang kuliah ya? Iya, gitu. Kalau boleh tahu udah semester berapa? Aku ini baru semester 3. Oh, masih bisa dibilang awal ya Mbak. Iya. Gimana di semester 3? Ya, ya gimana ya? Kalau mungkin setiap orang ngalamin hal yang sama kayak misalnya pastinya setiap tambah naik semester itu tugas-tugasnya ya tambah makin banyak gitu aja sih. Ya, betul banget sih Mbak. Apa yang Mbak katakan itu betul. Semakin semesternya semakin naik, pasti tugasnya semakin banyak dan membebani banget. Iya. Oke. Aku Mana sih? Oke, ya. Nanti tak tahu. 2 menit. Bagaimana perjalanannya Mbak Fani ke sini? Apakah aman? Alhamdulillah cukup lancar. Oh, syukurlah. Oke. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita membuat kesepakatan dulu ya Mbak. Yang pertama itu dalam sesi kali ini waktu kita sekitar 45 menit dan Mbak Fani boleh cerita apapun yang Mbak Fani rasakan atau Mbak Fani yang ada di pikiran Mbak Fani yang bisa saya dengarkan. Mbak Fani boleh ungkapkan. Dan untuk kerahasiaannya Mbak Fani nggak perlu takut diketahui orang lain. Apapun yang Mbak ceritakan gak akan keluar dari ruangan ini. Ya. Oke. Apakah Mbak Fani setuju? Ya, setuju Mbak. Oke. Sebelum saya lanjut, saya izin untuk mencatat poin-poin penting yang Mbak sampaikan. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Oke, boleh
boleh cerita hal apa yang ingin disampaikan hari ini? Gimana ya Mbak? Aku itu sebenarnya kayak merasa kalau aku tuh dibanding-bandingin sama orang tuaku gitu. Kalau boleh tahu, Mbak Fani ini dibandingkan sama siapa, dan kalau boleh bisa Mbak Fani ceritakan secara detail. Gini, aku tuh dibanding-bandingin sama orang tua aku itu sama temanku sendiri. Nah, kebetulannya itu kita itu satu desa ya, bisa dibilang itu kita itu tetangga gitu. Jadi ya kita itu udah dekat dari kecil sampai sekarang gitu. Kapan Mbak Fani merasakan kalau Mbak Fani ini dibanding-bandingkan dengan temannya? Aku itu kayak nyadarnya itu pas SMP kalau nggak salah. Ya, pas SMP. Soalnya kita kan dari kecil sampai sekarang kuliah ini tuh di satu tempat yang sama, tapi bedanya itu kita pas MI itu tuh kita satu kelas. Nah, pas SMP sampai sekarang itu kita beda kelas, beda jurusan, beda fakultas gitu. Jadi Mbak Fani merasakan dibanding-bandingkan itu waktu SMP ya. Kalau boleh tahu dalam hal apa saja yang orang tua Mbak Fani banding-bandingkan dengan teman Mbak Fani? Lebih ke soal nilai gitu ya. Kan tadi aku juga bilang kalau misalnya kita pas SMP itu udah beda kelas. Nah ya waktu itu aku kayak nyadar kalau misalnya pas aku rapotan sama dia itu yang orang tua aku lihat itu bukan nilai rata-ratanya tapi peringkatnya. Jadi kayak pas aku nilainya anjlok, maksudnya peringkatnya itu kayak aku peringkat 10 sedangkan dia itu peringkat 5 besar misalnya. Kan kalau dari peringkat memang aku yang rendah daripada dia lah, tapi aku ini ada di kelas A misalnya, dia ada di kelas B gitu misalnya. Kalau dari urutan kelas, kalau waktu SMP SMA itu urutan kelas itu kayak paling atas itu kayak paling unggul gitu loh lah. Terus aku lihatlah di rata-rata, kalau di rata-rata aku ini paling nilai rata-rata itu lebih tinggi daripada dia lah. Kan kayak bisa dibilang nilaiku lebih tinggi daripada dia gitu, tapi tetap aja orang tuaku itu lihatnya itu di peringkatnya, bukan dari nilainya seutuhnya gitu. Jadi kayak keserapotan itu pas mereka tahu kalau aku peringkatnya lebih rendah daripada dia itu, orang tuaku tuh bilang kayak gini, Kak ini kok bisa dapat segini, lihat tuh temanmu bisa dapat segitu, besok-besok lebih usaha lagi ya, lebih belajar lagi ya gitu. Kayak aku kayak merasa iri. Kalau yang saya tangkap,
sejak kecil Mbak Fani ini sering dibandingkan dengan temannya, dan itu bikin kamu merasa apapun yang kamu lakukan harus sama seperti teman Mbak Fani ya, begitu ya Mbak Fani? Iya, kayak gimana ya? Ya apa ya, kayak dia baik, aku juga harus baik. Terus kayak dia harus ngelakuin ini, aku juga harus ngelakuin yang dia lakuin gitu. Kayak padahal kita itu beda, orang yang beda, aku sama dia itu beda gitu loh. Bagaimana perasaan Mbak Fani ketika orang tua lebih suka Mbak Fani dengan teman Mbak Fani dibandingkan saat Mbak Fani menunjukkan kemampuan diri sendiri? Ya kayak ngerasa iri gitu loh, kayak gimana ya, aku itu anaknya siapa sih, kayak aku ngerasa kalau di orang tuaku tuh lebih sayang ke dia apa gimana ya. Kayak ada gitu situasi pas dulu kan kita pas SMP SMA itu kan kita mondok ya. Nah itu tuh ada yang situasi kayak kita itu ada yang namanya kirim barang kayak paketan gitu kan. Nah waktu itu tuh si siapa temanku ini tuh ada dapet paketan dari orang tuanya lah. Ternyata orang tuanya itu cerita ke orang tuaku kalau misalnya si temanku ini perlu barang ini gini jajan ini gitu loh. Terus si siapa orang tuaku ini pas telepon itu kayak nanya, kamu nggak minta tak kayak temanmu lo minta ini. Terus aku itu sebenarnya wah ditawarin gitu, tapi aku mikirnya itu bukan yang positif, aku malah mikirnya itu kayak yang kenapa sih yang disukain temanku, yang dilakuin temanku itu harus juga aku yang ngelakuin gitu loh. Kayak aku itu sebenarnya nggak pengen dipaketin, aku tuh bisa beli itu di sini gitu loh. Kayak ya udah itu tuh kemauannya temanku bukan kemauanku gitu. Kayak masih iri gitu. Oh, jadi Mbak Fani merasa iri ya sama teman Mbak Fani? Iya. Oke. Jadi meskipun Mbak Fani sudah mencoba sekuat apapun, tapi tetap perasaan kalau usaha Mbak Fani itu gak berarti di mata orang tua ya. Dan Mbak Fani dan Mbak Fani ngerasa sakit hati. Iya, kayak gimana ya, aku tuh kesel, aku tuh kayak merasa gak pernah cukup gitu di mata mereka. Kayak aku tuh udah bilang kalau ya aku tuh beda, kita itu beda kelas, jadi jangan sama-samain aku udah pernah bilang ke orang tua aku kalau misalnya nggak usah gitu deh, aku tuh beda. Terus aku bilang kalau misalnya kita itu punya potensi yang beda-beda. Kayak dia
di kelas itu unggulnya di sini, sedangkan aku tuh unggulnya tuh di sini. Jadi kan aku merasa tuh setiap orang itu pasti punya potensi yang beda-beda gitu ya kan. Tapi balik lagi kayak mereka tuh responnya tuh kayak bikin aku ngerasa nggak cukup gitu di mata mereka gitu. Jadi yang saya tangkap dari Mbak Fani bahwa Mbak Fani ini sering dibanding-bandingkan dalam hal sekolah, terus nilai dan aktivitas sosial ya. Kalau kamu dengar kalimat dibanding-bandingkan itu, perasaan apa yang muncul pertama kali? Perasaan yang muncul pertama kali ya, itu tuh kayak aku merasa kesel gitu, kayak padahal aku tuh merasa udah berusaha semaksimal mungkin, tapi mereka tuh kayak responnya tuh kayak gitu lagi, jadinya aku kayak apa aku ini kurang cukup gitu ya di mata mereka. Kayak ya jadinya aku malah pas mereka bilang kayak gitu lagi ke aku, jadinya aku kayak diem ya, saking keselnya aku, jadi aku nggak jawab gitu, kayak diem aja gitu. Oh, jadi meskipun Mbak Fani sudah melakukan yang menurut Mbak Fani sudah yang terbaik, tapi tetap di mata orang tua Mbak Fani itu kurang ya. Dan itu bikin apa? Bikin Mbak Fani sakit hati ya Mbak. Iya begitu. Jadi yang saya bisa pahami dari Mbak Fani itu bahwa Mbak Fani merasa kecewa sekali. Kalau rasa kecewa diibaratkan sesuatu, menurut Mbak Fani itu seberat apa? Kayak aduh, Dalam apa ya? Dalam bentuk apa? Kayaknya sih tadi kan aku bilang kalau misalnya gara-gara mereka sering, kalau setiap rapotan mereka sering ngomong kayak gitu, dibanding-bandingin gitu, kan aku jadinya diem ya, itu kayak diemku tuh, aku tuh kayak merasa berat banget, kayak karena itu tuh biasanya aku ungkapin, ini aku malah diem, kayak berat gitu rasanya, kayak ya gitulah pokoknya. Jadi Mbak Fani ini menyimpan perasaan di dalamnya dan semakin ditahan, dan sehingga semakin hari semakin naik dan meledak ya, gitu. Ya apa ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Padahal kalau misalnya aku udah nih pembahasan udah selesai nih, tapi aku diem aja tuh. Tapi kalau udah, kan itu biasanya pembahasannya itu kita pas lagi di mobil gitu, jadinya pas nyampe rumah aku tuh langsung ke kamar nangis. Tapi pas nangisnya itu pas sebelum tidur, kan kalau kayak gitu kan mereka nggak tahu ya kalau aku habis nangis gitu. Jadi kalau kamu lagi nangis sendirian, pikiran apa yang muncul di pikiran Mbak Fani? Habis nangis itu pas nangis itu kayak aku lega gitu ya, habis emosiku udah keluar dari nangis itu, jadi kayak aku
udah nggak minder, apa ya, kayak aku merasa selalu minder gitu kalau misalnya mereka ngomong kayak gitu ke aku, minder buat ngelakuin hal apapun. Jadi Mbak Fani lebih menyalahkan diri sendiri ya, dan kayak merendahkan diri banget. Kalau Mbak Fani itu lebih rendah dari orang lain gitu. Ya aku kayak merasa kayak gitu, apa aku merasa kayak lemah gitu di mataku sendiri. Tahu perasaan minder itu muncul sejak kapan? Perasaan minder kayak gitu tuh munculnya itu kayak pas rapotan gitu, kayak apa ya, kayak misal nih temanku ini juara tapi aku nggak juara. Dan memang sempat kita itu ada di situasi dimana kita itu lomba bareng, jadinya kan lomba itu ya kayak peringkat gitu kan, siapa yang menang, siapa yang peringkat 1, siapa yang peringkat 2. Jadinya misal dia peringkat 1 nih, aku di bawahnya, kan memang biasanya orang tua itu jadi bandingan lagi gitu, kayak aku nih minder kalau aku nih udah dapet juara 2, udah bagus tuh sebenarnya, tapi gara-gara omongannya orang tua aku jadinya minder, padahal menurutku ini juara 2 ini udah bagus gitu loh. Oh, jadi setiap kali ada kayak teman di sekitar Mbak Fani ini berhasil atau mendapatkan nilai di atas Mbak Fani ini, Mbak Fani itu sering muncul pikiran yang kayak mengingat perkataan orang tua gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau Mbak Fani bayangkan diri waktu kembali ke SMP dan mendapatkan nilai 80, tetapi kemudian dihantam oleh perkataan orang tua, hal apa yang ingin kamu sampaikan ke dirimu sendiri dulu? Kayaknya sih aku lebih kayak banggain diriku sendiri, kayak lebih percaya diri kalau misalnya usahaku itu udah semaksimal mungkin, aku udah berusaha buat apa yang aku inginkan itu tercapai. Ya kayak lebih percaya diri, terus mungkin lebih ke kalau misalnya mereka orang tuaku atau siapapun itu ngomong ke aku, ngebandingin aku atau ngomong yang negatif gitu, kayaknya aku harus lebih ke bodo amat apa yang mereka ucapin gitu, biar aku nggak sakit hati, biar aku nggak kesel sama omongan mereka. Kalau boleh jujur, bagian mana dari ucapan orang tua yang membuat Mbak Fani merasa kayak perasaan Mbak Fani itu sakit, atau mungkin dari kata-katanya yang keras? Ini sebenarnya mereka tuh kalau ngomong itu halus, tapi gini, tak kasih contoh ya Mbak. Pas aku nyadar kalau mereka ngebandingin aku tuh kayak gini, ya dapat nilai berapa kak gitu, ini kak lihat rapotnya gitu, ini rapotnya kakak, nilai peringkatnya kakak dapat sekian, tapi kok kakak lebih
rendah daripada si temannya kakak gitu. Ada kata tapinya ini loh, kayak aku merasa kayak kesel gitu. Jadi Mbak Fani ini merasa kesel ya. Jadi perasaan menyakitkan itu bukan dari kata-kata mereka, tetapi kayak pengakuan dari mereka, kayak mengakui usaha Mbak Fani itu gimana, begitu ya kan Mbak Fani? Iya, kayak mereka, kayak aku merasa mereka nggak melihat usahaku gitu. Kalau semisal ini ya, kalau semisalnya ke depan ada yang kayak membanding-bandingin Mbak Fani lagi, hal apa yang Mbak Fani lakukan atau bentar. Apa ada cara yang bisa Mbak Fani coba biar tidak terlalu sakit hati? Kalau semisal bentar. Kalau semisal kedepannya ada yang banding-bandingkan Mbak Fani, apa ada cara yang Mbak Fani lakukan agar tidak terlalu sakit hati atau membebani pikiran Mbak Fani? Ya kayak yang aku bilang tadi, aku berusaha buat bodo amat aja sama apa yang mereka ucapkan. Kalau misalnya memang di pikiranku ucapan mereka tuh negatif, ya yang tadi banding-bandingin itu, terus ya udah bodo amat aja. Terus apa ya, kayak ngeyakinin diriku sendiri kalau misalnya setiap orang itu punya potensi yang beda-beda. Aku unggul di sini, ya aku berarti lebih baik di sini. Kalau misalnya dia unggul di sana, ya dia unggul terbaik di sana gitu. Jadi kita itu beda. Bagus banget Mbak. Jadi Mbak Fani ini mulai memahami diri ya, dan memisahkan diri dari perkataan orang lain gitu Ya, Oke, sekarang Mbak Fani sudah memahami diri Mbak Fani dan meyakinkan diri Mbak Fani bahwa setiap orang itu punya potensi beda-beda ya. Nah, dari sini apakah ada hal lain yang ingin Mbak Fani ceritakan? kayaknya sih udah cukup, kurang lebih cukup Mbak. Oke, Mbak Fani, izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang Mbak Fani ceritakan atau Mbak Fani sampaikan tadi, bahwa dari kecil sampai kuliah Mbak Fani itu satu sekolah dengan teman Mbak Fani ya, dan dimana ternyata di situ membuat Mbak Fani merasa dibanding-bandingkan dan dengan teman Mbak Fani, dan sekarang Mbak Fani sudah berusaha untuk lebih meyakinkan diri bahwa nggak semua orang itu sama. Mereka itu Mbak Fani itu juga punya potensi yang lain, dan juga Mbak Fani sudah berusaha merasa bodoh amat kalau ada orang yang banding-bandingkan lagi. Begitu ya Mbak Fani? Iya Mbak, gitu. Kalau begitu
sesuai penelitian kita tadi ya Mbak, pada sesi kali ini kita cukupkan kurang dari 45 menit. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak sudah mau mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir. Ya Mbak, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih Mbak sudah meyakinkan diri untuk bercerita kepada saya dan datang di sesi kali ini. Sekian dan terima kasih Mbak. Ya, terima kasih juga Mbak. Sampai ketemu. Ya, terima kasih banget. 34 banyak foto-fotoannya. Anjir.